Bayangin lu pernah ketemu seseorang secara nggak sengaja. Cuma semalam ngobrol ngalor ngidul, ketawa bareng, dan tiba-tiba lu ngerasa ini orang istimewa banget. Tapi sayangnya pertemuan itu cuma tinggal kenangan. 9 tahun berlalu, hidup lo udah berubah, lo punya jalan sendiri, dia juga begitu. Tapi gimana kalau tiba-tiba lo ketemu lagi sama dia? Orang yang sempat bikin lo percaya kalau cinta bisa muncul dari satu malam. Kira-kira lo bakal diem aja atau lo berani jujur sama perasaan yang dari dulu nggak pernah bener-bener hilang? Sebelum lanjut, kalau kamu suka cerita-cerita kayak gini, boleh banget dukung channel ini dengan like, komen, sama subscribe. Biar aku makin semangat bawain kisah-kisah menarik lainnya buat kamu. 9 tahun sudah berlalu sejak Bagas dan Sekar berpisah di stasiun Tugu, Yogyakarta. Waktu itu Bagas masih 23 tahun, pemuda Jawa yang lugu tapi penuh semangat hidup. Sekarang usianya sudah 32, hidupnya berubah drastis. Dia jadi penulis buku terkenal, karyanya meledak, bahkan jadi bestseller. Buku itu ya diangkat langsung dari kisah nyata. Malam penuh kenangan bersama seorang perempuan Prancis Jawa bernama Sekar di kota Yogya. Malam itu adalah malam terindah dalam hidup Bagas, yang ternyata nggak pernah benar-benar dia lupakan. Hari itu Bagas lagi tur promo bukunya, Kota Terakhir Surabaya. Di sebuah toko buku, dia duduk menjawab pertanyaan pembaca, lalu matanya tertuju pada satu sosok. Sekar, perempuan yang dulu membuatnya jatuh cinta hanya dalam satu malam. 9 tahun gak ketemu dan kini tiba-tiba berdiri lagi di hadapannya. Mereka lalu keluar bersama, mulai ngobrol sambil jalan-jalan keliling Surabaya. Ada rasa canggung di awal karena bagaimanapun juga ini pertemuan setelah hampir 1 dekade. Bayangin aja, lu ketemu lagi sama orang yang dulu pernah lu cintai habis-habisan, tapi tiba-tiba hilang tanpa kabar. Perlahan mereka mulai mengenang janji lama di Yogya dulu. Bukankah waktu itu mereka sepakat bakal ketemu lagi di Yogya tepat 6 bulan setelah malam itu? Tapi ternyata janji itu gagal ditepati. Dari obrolan mereka terungkap alasan kenapa mereka nggak pernah datang waktu itu. Obrolan mereka pun semakin dalam. Kalau dulu 9 tahun lalu topiknya lebih ringan, cinta, masa muda, impian. Kini semua lebih berat. Wajar, mereka udah dewasa. Mereka bicara tentang kehidupan nyata, tentang cinta yang gak sesederhana dulu. Dan disitulah sesuatu terungkap. Bagas ternyata sudah menikah, bahkan punya seorang anak. Sekar juga gak sendirian. Dia punya pacar, tapi semakin lama mereka ngobrol, semakin jelas bahwa ada yang aneh. Dari luar kelihatan biasa aja, seperti 2 orang sahabat lama yang reuni. Tapi di balik tatapan mereka, di sela tawa kecil yang canggung, jelas terlihat perasaan itu masih ada. Cinta lama itu nggak pernah benar-benar hilang. Lalu muncullah pertanyaan-pertanyaan besar. Apakah pernikahan masih layak dipertahankan kalau cinta udah nggak ada? Apalagi kalau udah ada anak. Haruskah demi anak, rumah tangga dipaksa bertahan meskipun nggak harmonis? Atau justru lebih baik jujur dengan perasaan meski itu berarti menghancurkan keluarga? Perlahan topik mereka makin personal. Bagas menyalahkan kegagalan mereka untuk bertemu di Yogya dulu. Sekar menyesalkan fakta bahwa Bagas kini sudah jadi milik orang lain. Tapi mereka juga sadar kalaupun waktu itu mereka beneran ketemu, siapa yang bisa jamin hubungan mereka akan baik-baik saja? Bisa jadi justru mereka akan saling benci. Akhirnya mereka sampai pada titik di mana keduanya sadar cinta itu masih ada. Tapi apa langkah selanjutnya? Meninggalkan pasangan masing-masing atau berpura-pura seolah pertemuan ini hanyalah reuni biasa 2 teman lama? Pertanyaan itu menggantung hingga akhirnya waktu Bagas untuk terbang ke Jakarta makin dekat. Endingnya ambigu. Kita yang nonton bebas menafsirkan. Apakah Bagas beneran naik pesawat dan kembali ke kehidupannya, atau justru memilih tetap bersama Sekar? Yang jelas, obrolan mereka selama sore itu jadi perjalanan emosional yang luar biasa. Natural, jujur, kadang lucu, kadang pahit. Bagas dan Sekar seakan benar-benar tumbuh bersama karakter mereka sendiri. Momen favorit saat di mobil ketika Sekar hampir menyentuh kepala Bagas, tapi buru-buru urung karena Bagas menoleh.
kecil itu, wow, ngena banget. Banyak orang mungkin lebih suka kisah mereka di Yogyakarta yang manis dan penuh romantisme muda. Tapi di Surabaya kali ini, cerita Bagas dan Sekar justru lebih matang, lebih kompleks. Tentang cinta, tentang pilihan, tentang hidup yang gak selalu sesederhana. Kita saling suka, ayo bersama. Kisah Bagas dan Sekar barusan sebenarnya adalah cerita dari sebuah film legendaris berjudul Before Sunset. Sebuah film yang mengajak kita merenung tentang waktu, cinta, dan kesempatan kedua yang mungkin enggak akan pernah datang lagi. Nah, gimana menurutmu soal cerita tadi? Kalau ada pendapat atau pengalaman yang mirip, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa ngobrol bareng. Jangan lupa follow terus biar gak ketinggalan cerita berikutnya.